Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba uji kompetensi 5 materi perbandingan. Ini adalah pertemuan kelima semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika kelas 7 pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita bisa mulai materi konsep perbandingan soal yang pertama. Berapakah perbandingan apel dan jeruk pada gambar berikut? Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Ada berapa apel, kalian hitung, ada berapa jeruk, kemudian dibandingkan. Setelah dapat angkanya, silahkan dibagi dengan FPB dari kedua bilangan tersebut biar menjadi paling sederhana. Oke, bisa? Kita lanjut nomor 2. Diketahui jarak rumah Sandra dari sekolah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak rumah Bernita dari sekolah sekitar 3,6 km. Nah, berapakah perbandingan jarak rumah Sandra dan jarak rumah Bernita dari sekolah? Oke, di sini perbandingannya adalah Sandra banding Bernita. Jadi, Sandra 900 meter, kemudian Bernita 3,6 km. Jadi, kalian ubah dulu yang kilometer menjadi meter. Dengan catatan, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian kalian bandingkan dan sederhanakan lagi dengan FPB dari kedua bilangan tersebut. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui perbandingan jumlah kelereng Joko dan Budi adalah 12 banding 9. Sedangkan jumlah kelereng mereka 483. Tentukan A. Berapa jumlah kelereng Joko? B. Berapa jumlah kelereng Budi? C. Berapa selisih jumlah kelereng mereka? Oke, pertama kali kalian tulis dulu Joko banding Budi sama dengan perbandingannya ditulis. Kemudian ada yang diketahui lagi jumlah kelereng mereka 483. Jumlah kelereng mereka berarti kalian bisa tulis 12X ditambah 9X sama dengan 483. Kemudian kalian cari X-nya berapa? Nah, baru kemudian kalian bisa menghitung jumlah kelereng Joko. Yang Joko tadi adalah 12, berarti 12 dikali X. Kemudian yang B jumlah kelereng Budi, berarti 9 dikali X. Nah, berapa selisih jumlah kelereng mereka? Nah, selisihnya ya tinggal dihitung kurangnya berapa atau selisihnya berapa. Atau pakai rumus 12X dikurangi 9X sama dengan X-nya kan udah ada. Nah, bisa ya? Kita lanjut nomor 4. Diketahui perbandingan jumlah bola biru dan bola merah adalah 15 banding 8. Sedangkan selisih jumlah bola biru dan bola merah adalah 105. Tentukan A. Berapa jumlah bola biru? B. Berapa jumlah bola merah? C. Berapa jumlah seluruh bola? Yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari X. Dengan cara perbandingan biru banding merah sama dengan 15 banding 8. Kemudian yang diketahui satu lagi, selisih jumlah bola biru dan bola merah adalah 105. Selisih berarti 15X dikurangi 8X sama dengan 105. Kemudian kalian tentukan nilai X-nya berapa. Baru kalian bisa menghitung poin A untuk jumlah bola biru. Jumlah bola biru 15 dikali X.
Yang B, jumlah bola merah 8 dikali X. Kemudian jumlah seluruh bola, ya kalian tinggal menjumlahkan kedua warna tersebut. Jumlah seluruh bola. Oke. Kita lanjut nomor 5. Perbandingan uang Indriani dan Permadani adalah 8:13. Jika selisih uang Indriani dan Permadani adalah Rp450.000, maka berapa jumlah uang mereka? Oke, kalian tulis dulu diketahui Indriani banding Permadani. Sama dengan 8X banding atau 8:13. Kemudian diketahui yang kedua, selisih uang Indriani dan Permadani. Berarti yang lebih besar dulu, berarti 13X dikurangi 8X sama dengan 450.000. Kemudian kalian cari X-nya berapa. Nah, baru kalau sudah ketemu X, nah jumlah uang mereka berarti 8X ditambah 13X itu berapa? X-nya diganti yang kalian dapat tadi. Itu berarti ketemu jumlah uang mereka. Oke? Kita lanjut nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini sudah mulai ke materi perbandingan senilai untuk pertemuan yang kedua. Kalian coba buka materi yang pertemuan kedua. Soal nomor 6 ya. Diketahui setiap 18 kg beras cukup untuk menjamu 45 orang. Jika yang hadir sebanyak 135 orang, maka banyaknya beras yang harus disediakan adalah, jadi semakin banyak orangnya, akan semakin banyak beras yang dibutuhkan. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalian tulis berasnya, tanda panah, banyak orang. Kalian isi angka-angkanya dan kemudian yang ditanyakan ditulis pakai X. Karena PS berarti atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Kemudian dikali silang. Oke? Soal nomor 7. Pak Dodi adalah seorang pembuat roti. Dia memerlukan 12 kg telur untuk membuat 72 roti. Jika saat ini tersedia 64 kg telur, maka banyak roti yang bisa dibuat Pak Dodi adalah semakin banyak telur akan semakin banyak roti yang bisa dibuat. Berarti ini juga termasuk perbandingan senilai. Oke? Kalian tulis dulu banyaknya telur, tanda panah, banyaknya roti. Kemudian taruh angka-angkanya. Nah, karena ini adalah perbandingan senilai, berarti atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Kemudian dikali silang. Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sebuah mobil Fortuner dapat menempuh jarak 384 km dengan 64 liter bensin. Jika untuk menempuh jarak 246 km, mobil tersebut memerlukan bensin sebanyak. Oke, kita perhatikan jarak yang ditempuh, tanda panah banyaknya liter. Nah, ini jarak yang ditempuh semakin berkurang. Berarti bensin yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Jadi, atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Kemudian dikali silang. Oke, paham? Soal nomor 9. Seorang penjahit mendapat pesanan jaket tur untuk keperluan seragam pelepasan siswa kelas 9. Ia mampu menjahit 136 potong jaket dalam waktu 8 hari. Nah, jika menjahit tersebut dapat menyelesaikan pesanan jaket tersebut dalam waktu 12 hari, maka banyaknya jaket yang dipesan untuk siswa kelas 9 tersebut adalah.
Oke, semakin lama harinya berarti semakin banyak jaket yang bisa dibuat. Oke, berarti ini juga perbandingan senilai. Jadi, kalian tulis dulu banyaknya jaket, kemudian banyaknya waktu atau berapa harinya. Kemudian tulis angkanya dan atas banding bawah sama dengan atas banding bawah, kemudian dikali silang. Oke, ketemu. Kita lanjut soal nomor 10. Jelita membeli kain sepanjang 18 meter. Kain tersebut dapat dipotong menjadi 72 buah sapu tangan yang sama besar, sama luas. Kemudian, Cantika juga membeli kain yang sama sepanjang 24 meter. Kain milik Cantika juga akan dipotong menjadi beberapa sapu tangan yang sama dengan punya Jelita. Jumlah potongan kain Jelita dan Cantika adalah, ini jika kainnya lebih panjang, berarti banyaknya sapu tangan juga lebih banyak. Berarti ini adalah masih perbandingan senilai. Tanda panahnya adalah panjang kain, kemudian tanda panah dengan banyaknya sapu tangan. Oke, angkanya diisi, kemudian atas banding bawah sama dengan atas banding bawah dan dikali silang. Oke, jangan berhenti sampai di situ karena yang ditanyakan adalah jumlah potongan kain Jelita dan Cantika. Otomatis kalian bisa menjumlahkan potongan kain Jelita atau sapu tangan Jelita ada berapa, kemudian ditambah dengan potongan sapu tangan Cantika ada berapa, kemudian jumlahkan. Oke, paham? Kita lanjut nomor 11. Untuk membangun sebuah gedung pertemuan, pemborong membutuhkan 24 orang pekerja selama 30 hari. Jika pekerja yang bisa datang hanya 18 orang, maka mereka akan menyelesaikan bangunan gedung pertemuan tersebut dalam waktu. Oke, kita nalar dulu, kita logika dulu. Jika pekerjanya 24, butuh 30 hari. Nah, jika pekerjanya hanya 18, kira-kira harinya bisa lebih cepat atau lebih banyak? Orangnya cuma sedikit. Nah, berarti kalau pekerjanya semakin sedikit, justru harinya semakin banyak atau semakin lama. Berarti ini adalah PBN, perbandingan berbalik nilai. Oke, pertama kali kalian tulis dulu banyaknya pekerja, tanda panah, banyaknya hari. Tulis angkanya, kemudian karena ini adalah PBN berarti atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Kemudian kali silang dan ketemu harinya. Oke, paham? Kita lanjut nomor 12. Pak Danu adalah seorang peternak kambing. Dia mempunyai persediaan makanan ternak untuk 48 kambing selama 30 hari. Jika ia membeli 12 kambing lagi, maka persediaan makanan ternak tersebut akan habis dalam waktu. Oke, logikanya kalau kambingnya nambah banyak, berarti semakin cepat habis makanannya. Oke, berarti ini adalah PBN, perbandingan berbalik nilai. Oke, kalian tulis dulu banyaknya kambing, kemudian tanda panah banyaknya hari. Diisi angkanya dan karena ini PBN berarti atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Kemudian dikali silang dan ketemu harinya. Oke, gampang ya? Lanjut nomor 13. Sebuah mobil dapat menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 3,5 jam dengan kecepatan 90 km per jam. Jika jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 150 meter,
Maaf, 150 menit, maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah, semakin sedikit waktunya, berarti kecepatan harus semakin tinggi atau semakin banyak untuk menempuh jarak yang sama. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi yang pertama kali, kalian tulis dulu lama waktunya, kemudian tanda panah kecepatan. Kemudian taruh angkanya. Nah, yang 150 menit itu kalian ubah menjadi jam dulu, biar sama dengan yang 3,5 jam. Kemudian atas banding bawah sama dengan bawah banding atas dan dikali silang. Ketemu. Oke, kita lanjut nomor 14. Sebuah yayasan panti asuhan milik kita memiliki persediaan beras yang cukup untuk 80 anak asuhnya selama 35 hari. Jika penghuni panti asuhan tersebut bertambah 20 anak asuh, maka persediaan beras akan habis dalam waktu. Logikanya kalau 80 anak habis 35 hari. Nah, sekarang anaknya nambah. Nah, logikanya berarti makanan atau persediaan beras akan cepat habis. Berarti ini adalah PBN, perbandingan berbalik nilai. Kalian tulis dulu banyaknya anak asuh, kemudian tanda panah banyaknya hari. Tulis angkanya, kemudian jangan lupa di sini adalah penghuninya bertambah 20 anak. Jadi berapa? Dan kemudian atas banding bawah sama dengan bawah banding atas dan dikali silang. Nomor 15. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah masjid Baitur Rahman, diperlukan 42 orang pekerja selama 32 hari. Karena suatu hal, pembangunan masjid tersebut harus selesai dalam waktu 24 hari. Maka, tambahan pekerja yang diperlukan agar selesai waktu atau tepat waktu adalah, kalau pekerjanya 42 orang, selesai 32 hari. Nah, sekarang kita diharuskan selesai 24 hari. Berarti pekerjanya ditambah. Jadi ini adalah PBN, perbandingan berbalik nilai. Jumlah pekerja, tanda panah, jumlah hari. Tulis angkanya dan kemudian atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Kemudian dikali silang. Tapi jangan lupa jangan berhenti sampai di situ. Karena pertanyaannya adalah banyaknya tambahan pekerja. Jadi, pekerja yang seharusnya berapa, kemudian dikurangi dengan pekerja aslinya yang 42. Kita lanjut nomor 16. Terdapat sebuah drum berisi bahan bakar minyak dengan volume tertentu. Jika bahan bakar minyak tersebut dituang ke beberapa botol yang volumenya 5 liter, maka akan membutuhkan 84 botol. Karena sesuatu hal, bahan bakar minyak tersebut harus dituang ke botol yang lebih kecil, yang volumenya 4 liter. Maka dibutuhkan botol kecil sebanyak berapa? Ada bahan bakar dengan volume tertentu. Nah, jika dituang ke dalam botol yang volumenya 5 liter, hanya butuh 84 botol. Nah, karena botolnya yang gede habis, berarti pakai yang volumenya hanya 4 liter. Kira-kira botolnya harus lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, logikanya berarti lebih banyak. Jadi, ini juga masih PBN, perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini adalah volume botol, kemudian banyaknya botol.
Kalian masukkan angkanya, kemudian atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Kali silang dan ketemu. Oke, kita lanjut nomor 17. Di sini sudah masuk materi pertemuan keempat, yaitu skala. Jadi, perhatikan soalnya. Diketahui jarak kota Yogyakarta dan kota Bandung adalah 96 km. Jika digambar pada peta jarak kedua kota tersebut 8 cm, maka skala peta tersebut adalah, oke, kalian tulis dulu berarti diketahui jarak sesungguhnya 96 km, kemudian jarak pada peta berarti UG sama dengan 8 cm. Kemudian yang dicari skala, berarti skala adalah rumusnya UG dibagi US. Nah, yang kilometer dijadikan ke sentimeter. Jadi 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Kemudian kalian sederhanakan. Oke, jangan lupa yang namanya skala berarti 1 banding M. Jadi yang atas dibagi dengan yang atas berarti jadi 1, ketemu skalanya. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Diketahui jarak kota Semarang dan ibu kota Jakarta pada peta adalah 8 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1 banding 1.400.000, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah, oke, diketahui dulu. Jarak pada peta 8 cm, berarti UG sama dengan 8 cm. Kemudian skala 1 banding 1.400.000. Nah, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berarti US sama dengan UG dikali M. Atau sebenarnya sih dibagi skala, tapi lebih cepat dengan UG dikali M. Nah, kalau skalanya 1 banding 1.400.000, nah berarti M-nya adalah, oke, kalian cari, di situ adalah satuan sentimeter. Kemudian kalian jadikan ke kilometer. Oke, paham? Kita lanjut nomor 19. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Diketahui skala pada peta adalah 1 banding 1.900.000. Jika jarak sebenarnya jika jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 266 km, maka jarak pada peta kedua kota tersebut adalah, oke, yang pertama kali kalian tulis adalah yang diketahui. Skala S sama dengan 1 banding 1.900.000. Kemudian ukuran sebenarnya US sama dengan 266 km. Karena yang dicari UG atau ukuran pada gambar atau jarak pada peta, UG sama dengan US dibagi M. Oke, M kita dapat dari skala. Skala sama dengan 1 banding M, jadi M-nya adalah 1.900.000. Kemudian US dan M-nya kita masukkan dalam rumus, dan yang kilometer kalian ubah menjadi sentimeter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Terus kalian bagi dan ketemu ukuran pada petanya. Oke, kita lanjut nomor 20 atau soal terakhir. Pada gambar denah dengan skala 1 banding 800, terdapat gambar sebuah lapangan bola yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm dikali 7 cm. Jadi luas lapangan bola tersebut yang sebenarnya adalah, oke, yang pertama kali kalian tulis adalah yang diketahui, skala 1 banding 800. Kemudian ukuran pada gambar kalian kalikan dengan M. Masih ingat M-nya berapa kalau skalanya 1 banding 800? Jadi, ukuran panjang pada petanya 12 dikali M. Ketemu cm dan ubah ke dalam meter.
Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian yang 7 cm kalian kalikan juga dengan M. Ubah juga ke dalam meter. Nah, berarti panjangnya ada, lebarnya ada. Kemudian luas sebenarnya lapangan bola tersebut adalah karena persegi panjang bentuknya berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa dikali lebarnya berapa dan dihitung. Oke, selesai di soal yang terakhir. Nah, sekarang kerjakan UK5 atau uji kompetensi 5 materi perbandingan. Tulis jawaban kalian di kertas folio atau di dalam buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Ingat ya, dengan cara penyelesaiannya. Kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu. Ditunggu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.